Atau dok, mungkin setelah ini kan bilang tadi film horor pertama ya. Enggak, maksudnya yang jadi ketagihan nggak sih buat kedepannya buat main film horor lagi? Iya, gue ada satu film horor lagi sih belum keluar. Itu juga gue suka banget lah film itu sih. Maksudnya gue kan sebenarnya nggak terlalu tertarik ya buat film horor gitu. Sebelumnya kan gue nggak pernah tuh ngambil horor gitu. Ternyata pas gue coba pertama kali dan karakter pas buat gue gitu antagonis yang emang gue pengen banget gitu ya. Ya itu tadi kayak gue bilang sih, maksudnya kayak gue nikmatin banget gitu, kayak main antagonis itu menyenangkan ya gitu, tanpa ada batasan gitu mainnya, bebas gitu, kayak nggak kepatok gue harus apa, maksudnya jadi gue bebas lah mau ngapain aja gitu. Dan akhirnya tetap gue akan lebih milih film horor sih, maksudnya apapun yang mau gue ambil tetap akan gue pilih gitu. Cuman gue tidak menutup kemungkinan kalau gue akan main film horor lagi next time gitu. Jadi awal mula cerita akhirnya lo mau main film ini selain mungkin dari karakter antagonisnya sendiri? Iya, Bayi Ajaibnya itu sih, nama Bayi Ajaib itu kan lumayan besar lah di tahunnya ya. Dan itu cult gitu. Pas gua riset tentang film ini tuh penggemarnya tuh penggemar yang loyal gitu, yang emang bukan yang cuman udah ada film Bayi Ajaib udah lewat gitu, kayak gitu, yang beneran kayak setia gitu. Mereka detail nonton berkali-kali dan emang ibaratnya tuh fanatik lah gitu sama Bayi Ajaib. Dan buat gua Bayi Ajaib juga punya kualitas horor tuh yang nggak gitu-gitu aja gitu. Kayak tadi Vino bilang tuh emang kan horor rata-rata setannya ya paling kuntilanak, pocong kayak gitu-gitu kan. Itu bayi terus kakek-kakek gitu, itu menurut gua keluar dari jalurnya gitu. Dan kan kalau horor yang standar itu kan urban legend aja lah ya gitu. Maksudnya kayak ya orang tahu, mereka tahu denger namanya mereka udah takut gitu. Tapi kalau Bayi Ajaib kan lu harus punya proses untuk membuat orang tuh beneran ketakutan gitu. Dari ceritanya jadi penting banget sih gitu. Ada kesulitan nggak buat tadi yang lu bilang meranin karakter lu di sini? Kesulitannya adalah karena gue nggak punya batas, gue nggak punya ruang. Maksudnya ruang gue tuh nggak terbatas gitu ya. Jadi gue harus lebih memilih, jangan sampai gue over dari apa yang gue pengen tuju gitu. Itu sih. Kreativitas gue tuh harus dipatokin akhirnya gitu. Kenapa gue bisa begini, kenapa gue A gitu. Padahal bisa B gitu. Itu sih, maksudnya akhirnya lebih fokus gitu, lebih jelas lah semuanya akhirnya gitu sih. Berapa antagonis takut jadi ada efek samping yang mungkin kan biasanya orang jadi terasa keluar gitu ya, atau mungkin jadi gimana gitu kan, sebelumnya lu perannya baik-baik terus gitu. Ya sebenarnya enggak lah. Mungkin kalau gue baru mulai, gue harus ngebuat image gue mau orang tuh ngeliat gue tuh seperti apa gitu kan. Ya mungkin penting tuh untuk mengatur ke arah situ gitu. Tapi sekarang menurut gue harus bisa lebih jauh lagi gitu melangkahnya gitu. Bukan yang cuma baik-baik aja terus gitu, tapi gue pengen lebih explore lagi, pengen lebih liar lagi bahasanya gitu sih sebenarnya. Tapi kriteria kalau main film tuh adalah kriterianya apa sih? Harus gimana, mungkin karakter atau klik di hati atau gimana sih? Sebenarnya ada faktornya sih. Pertama ceritanya sih yang paling penting ya, karena percuma gue mentingin karakter gue tapi kalau ceritanya juga kurang gitu misalkan. Pertama gue baca adalah ceritanya, dan yang kedua adalah sutradaranya siapa gitu. Kalau dua itu udah kencang, udah kuat gitu ya, buat gue sisanya pasti akan ngikut sih. Nah kalau buat karakter sendiri, gue nggak terlalu matokin gue yang emang harus seperti apa gitu, nggak ada sih. Karena semakin natural mainnya semakin susah gitu menurut gue. Nah antagonis pun kalau gue bisa mainin antagonis yang natural, tapi orang takut ngeliat gue, itu kan berarti achievement kan sebenarnya gitu sih. Jadi kalau secara spesifik gue maunya jadi orang gila, mau jadi orang yang psycho atau segala macam nggak ada sih. Tapi kan Diko udah coba antagonis dari mana sendiri lebih nyaman. Sekarang sih lagi seneng banget sama antagonis sih. karena emang tadi gue bilang sih nggak terbatas gitu loh. Gue punya pilihan tetap terbatas gitu. Tapi ya jadi bumerang juga buat gue ya. Maksudnya kayak tak terbatas, tapi kan gue harus punya batas gitu kan. Itu sih yang akhirnya passion gue tuh api dalam diri gue tuh keluar lagi gitu. Akhirnya gue jadi semangat lagi, jadi kayak baca skrip diulang-ulang lagi kayak gitu sih. Nggak nyaman, maksudnya ketidaknyamanan gue tuh gue pakai untuk bisa lebih maju lah intinya gitu. Kalau kemarin mungkin emang sempat bosan atau jenuh di karakter itu atau gimana? Enggak juga sih, bukannya bosen ya. Maksudnya kan karakter gue juga belakangan emang nggak sama gitu. Maksudnya kayak gue di Perfect Stranger misalkan gitu kan. Tetap ada sesuatu di dalam hatinya gitu kan, mesti beda-beda lah so far gitu, walaupun mungkin looknya nggak jauh berbeda gitu ya.
lebih pingin ini aja sih, lebih pingin lebih variatif aja karakternya gitu. Mas sedikit mas, kan ada antar bagian, mungkin cerita dong setelah kelahirannya. Ya lancar alhamdulillah. Bicara bayi ajaib kan. Ya ini juga ajaib kok.